Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke, minggu lalu kita sudah diskusi tentang sosialisasi dan interaksi sosial. Nah, tayangan ini sengaja saya buat untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi sosialisasi dan interaksi sosial. Ya, kata sosialisasi mesti sudah tidak asing di benak teman-teman. Pasti kita selalu mungkin pada saat SMA atau pada saat SMP dan sebagainya, kita sudah mempelajari apa itu sosialisasi. Nah, dalam siklus manusia, manusia selalu membutuhkan yang namanya proses yang disebut sosialisasi. Nah, di gambar berikut ini itu siklus hidup. Sosialisasi, apa itu sosialisasi? Nah, sosialisasi itu kalau menurut Peter L. Berger, sosialisasi itu merupakan proses di mana anak belajar menjadi anggota di masyarakat. Jadi proses sosialisasi itu mempersiapkan generasi baru atau young generation untuk siap menjadi anggota di masyarakat. Nah, ada banyak pengertian yang lain. Salah satunya mungkin saya akan menggunakan pengertiannya Suryono Sukamto. Nah, apa itu proses sosialisasi? Proses sosialisasi itu adalah proses di mana anggota masyarakat yang baru dia mempelajari norma-norma, nilai-nilai di mana ia akan menjadi anggotanya. Jadi kita dalam proses sosialisasi pada intinya generasi baru atau manusia baru ini mempelajari nilai, norma, dan mungkin pengetahuan. Jadi proses transfer of knowledge, transfer of norms, dan transfer of value. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai sebuah proses sosialisasi. Nah, seperti halnya kita tugas minggu kemarin, teman-teman beberapa yang sudah mengkampanyekan tentang social distancing. Nah, bagaimana teman-teman mensosialisasikan kepada kepada rekan yang lain, kepada media sosial tentang bagaimana kemudian bahaya atau bagaimana tata cara menghadapi COVID-19 ini. Nah, itu jadi proses bagaimana transfer knowledge itu dilakukan, bagaimana transfer nilai itu dilakukan, dan bagaimana transfer norma itu dilakukan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai proses sosialisasi. Nah, selanjutnya, menurut Herbert Smith, jadi ada beberapa tahap proses sosialisasi. Yang pertama itu disebut sebagai tahap play stage. Bahkan sebelum play stage itu ada yang namanya tahap preparatory stage. Di sebelum play stage juga ada tahap preparatory stage. Nah, apa itu preparatory stage? Di preparatory stage itu adalah di mana anak ini masih mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Misalnya anak bayi itu memperkenalkan diri, mulai mengenalkan berkenalan dengan dunia sosialnya. Misalnya dia akan menyebut papa, mama, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dia akan memperkenalkan diri. Selanjutnya si anak itu kemudian mulai menirukan apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Misalnya orang di sekitarnya makan pakai tangan kanan, ya udah mereka akan ikut menggunakan makan pakai tangan kanan dan sebagainya. Jadi bahkan ada peribahasa kan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, jadi di dalam tahap ini anak akan
mencoba meniru apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, khususnya adalah orang tua, karena bagaimanapun keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama dan utama. Selanjutnya adalah tahap game stage. Tahap game stage ini adalah di mana anak itu siap mulai bertindak. Setelah dia meniru, kemudian dia mulai sadar tentang posisinya dan posisi orang lain. Dia sadar bahwasanya ini adalah orang tuanya, dia sadar ini adalah temannya dan sebagainya. Mulai dia bersiap untuk berhubungan dengan orang-orang di luar keluarganya dan sebagainya. Inilah yang kemudian disebut tahap game stage. Dan yang terakhir dalam proses sosialisasi adalah tahap di mana yang disebut dengan tahap generalis order, yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Jadi dia sudah anak ini sudah siap, sudah dianggap dewasa, dia siap menerima norma, nilai dan mungkin pengetahuan. Misalnya orang tentang nilai norma bahwasanya ini melanggar aturan, misalnya di jalan raya, dia harus menaati peraturan lalu lintas dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian sudah pada tahap generalis order. Itu agen sosialisasi. Ada keluarga, ada teman bermain, ada sekolah, ada media atau media sosial. Selanjutnya ada beberapa teori sih. Salah satunya yang kemudian kaitannya dengan sosialisasi, salah satunya adalah teori Charles Herbert Cooley tentang teori looking glass self. Jadi atau kaca. Jadi kalau kita bercermin di kaca, maka kemudian bukan pantulan dua arah saja, tapi banyak arah ya. Jadi perasaan seseorang mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi di situ pengertiannya perasaan seseorang mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya yang kemudian menjadi citra dirinya. Jadi orang kemudian menilai kita, itu yang kemudian menjadi citra diri kita. Orang lain menilai diri kita pintar, maka kita akan cenderung memiliki citra diri sebagai orang yang pintar. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Orang punya citra jelek dengan kita, maka kita akan merasa bercitra jelek dan sebagainya gitu. Jadi dalam proses sosialisasi ini ada yang namanya looking glass self. Jadi gelas melihat dengan gelas kaca ya. Jadi citra diri itu akan muncul ketika dari penilaian orang lain. Orang misalnya kita dinilai berwibawa, maka orang lain yang menilai, maka kemudian kita seolah-olah kita berwibawa dan sebagainya gitu. Itulah yang kemudian disebut sebagai teori looking glass self. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya proses sosial. Proses sosial yang utama itu disebut sebagai interaksi, karena syarat utama sebuah aktivitas sosial itu adalah interaksi dan komunikasi. Jadi syarat utama dalam sebuah aktivitas sosial itu adalah interaksi, karena jadi syarat sebuah proses sosial itu terjadi karena kita berinteraksi dengan teman kita. Jadi secara sederhana mungkin interaksi itu di sini menurut Gillen and Gillen, interaksi adalah hubungan antara orang secara individu, orang dengan orang, kelompok dengan orang, perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok. Jadi ada proses hubungan timbal balik. Sementara itu ada
ada yang ada kadang orang salah dengan pengertian komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan, di mana ada komunikator, ada komunikan, dan ada pesan yang disampaikan. Jadi proses komunikasi sosial itu ada proses penyampaian pesan, di mana ada yang memberi pesan dan ada yang menerima pesan, dan pesannya apa yang disampaikan. Nah, tapi di dalam interaksi ini adalah hubungan timbal balik. Maka syarat terjadinya sebuah interaksi itu jelas. Satu, dia pelakunya jelas harus lebih dari satu. Jadi tidak mungkin sebuah interaksi itu pelakunya lebih dari hanya satu orang. Yang kedua, dalam interaksi itu terdapat yang namanya komunikasi. Jadi dalam pelaku komunikasi, pelaku interaksi itu juga dia menggunakan komunikasi, dia menggunakan simbol tertentu, simbol simbol bisa menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan disebut simbol yang di dalamnya terdapat pesan yang disampaikan. Nah, selain itu syaratnya ada dimensi waktu, ada dimensi dan yang terakhir, dalam sebuah interaksi kita pasti punya tujuan. Selanjutnya, ada faktor yang mendasari terjadinya interaksi. Yang pertama itu adalah sugesti. Sugesti itu ada dua sugesti. Ada autosugesti. Autosugesti, yang dimaksud autosugesti itu adalah sugesti yang berasal dari dalam diri manusia. Jadi manusia mensuggest dirinya itu dari dalam, itu autosugesti. Sementara yang kedua itu heterosugesti. Heterosugesti adalah atau pengaruh yang dari luar. Jadi heterosugesti itu pengaruh dari luar. Identifikasi itu adalah proses mengidentikan, meniru. Jadi orang-orang yang kemudian dianggap sebagai panutan atau kemudian dianggap sebagai idola. Simpati adalah proses jadi proses simpati itu adalah sebuah tentunya bukan operator, tapi simpati itu cenderung adalah proses yang cenderung di mana individu merasa tertarik atau merasa iba terhadap individu yang lain. Simpati yang berlebih itu disebut sebagai empati. Jadi dia merasa iba, dia merasa tertarik, dia merasa suka dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Itu adalah proses simpati. Dan yang terakhir adalah imitasi. Ada imitasi yang berlebih itu menjadi identifikasi. Simpati yang berlebih itu ada yang menjadi empati. Jadi misalnya empati itu misalnya orang kalau simpati hanya kemudian suka dengan lawan jenisnya ketika kemudian suka dengan temannya. Tapi kalau empati dia mungkin temannya sakit, dia ikut. Nah, jadi ada syarat terjadi bentuk selanjutnya adalah bentuk interaksi. Yang pertama adalah bentuk positif, yaitu bekerjasama, cooperation. Yang kedua itu bentuknya adalah kompetisi, ada kompetisi, persaingan. Ada yang ketiga itu bentuknya pertentangan. Ketika kemudian kompetisi itu meruncing, kemudian terjadi pergesekan, yang terjadi adalah pertentangan atau konflik. Nah, menurut Gillian ada dua macam proses sosial. Yang pertama adalah proses yang asosiatif, yang kedua itu proses yang disosiatif. Asosiatif itu adalah proses sosial yang positif, disosiatif itu yang negatif.
asosiatif yang misalnya adalah akomodasi, ada asimilasi, ada akulturasi. Misalnya dalam proses interaksi sosial, misalnya kita akomodasi, kita mengakomodir, menerima bahasa misalnya logat atau dialek yang teman yang dari luar daerah misalnya yang menerima itu. Atau kemudian proses akomodasi itu juga kemudian bisa dikatakan dia berusaha meredakan pertentangan-pertentangan yang ada untuk mencapai kestabilan dalam interaksi. Asimilasi selanjutnya, asimilasi, kalau akomodasi itu yang menerima, asimilasi kemudian dia berinteraksi akan memunculkan budaya baru, atau kemudian salah satu budaya akan hilang misalnya ketemulah misalnya bahasa A dengan bahasa B, maka kemudian akan menghasilkan bahasa baru C, atau mungkin akan hilangkan salah satu, orang akan ikut misalnya dengan bahasa lokal, misalnya orang pendatangnya A, orang lokalnya B, jadi dia akan ikut cenderung ke B gitu. Kulturasi dia akan interaksi antara A dan B, dia akan terus atau dia akan menghasilkan budaya baru tetapi tidak menghilangkan budaya asli. Jadi ada perpaduan antara A dan B gitu, misalnya campuran. Sementara itu ada proses disosiatif atau proses yang negatif, itu ada contravention, yaitu contravention dia melanggar nilai norma, dia bertentangan, dan yang terakhir itu adalah pertentangan atau pertikaian atau konflik. Itu kalau contravention itu pelanggaran atas aturan, nilai, norma, law dan sebagainya. Itu dalam proses apa yang kemudian kita konsep dasar dari yang disebut sebagai sosialisasi dan interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.